Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang berkah ini Allah kumpulkan kita dalam majlis yang insyaallah mengandung keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Matnul Ghaya wat Taqrib atau dikenal dengan kitab Matan Takrib. Kita masih membahas tentang kitabun nikah, ya, bab tentang masalah pernikahan atau juga masalah rumah tangga. Kita sampai pada babul iddah wal ihdad. Bab iddah dan ihdad. Iddah itu adalah masa menunggu seorang wanita atau seorang istri, ya, setelah terjadinya perceraian atau wafatnya sang suami. Ya, maka di sana ada masa menunggu, ya, yang juga memiliki konsekuensi hukum tertentu. Ya, ini juga satu hal yang patut diperhatikan dengan baik. Ya, karena masalah iddah ini juga masalah yang dengan tegas dan jelas disebutkan dalam Al-Quran. Ya, jadi ketentuannya Al-Quran tetapkan dengan detail. Ya, karena itu ini masalah yang memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Karenanya, ya, perkara seperti ini harus benar-benar diperhatikan. Ya, jangan sampai kita berpikir cuma masalah itu saja nggak apa-apa kok. Ya, langsung dia mengambil satu tindakan yang bertentangan misalnya dengan ketentuan yang berlaku bagi wanita yang mengalami iddah. Juga termasuk, ya, apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya. Ya, bahkan kalau dia ditinggal mati suaminya, ketentuan yang berlaku bukan sekedar iddah saja, tapi ada satu hukum yang namanya ihdad. Ya, ihdad, ya, yaitu yang dikatakan sebagai masa berkabung. Ya, ini bukan sekedar masa berkabung begitu saja, ya, yang umumnya orang pahami, tapi memang juga ada konsekuensi hukumnya, ada ketentuan hukumnya yang diatur dalam syariat. Baik, kita baca matan dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ahkamul iddah wa anwa'ul mu'taddah. Hukum-hukum terkait dengan masalah iddah dan macam-macam wanita yang mengalami iddah. Wal mu'taddatu ala darbaini. Ya, wanita yang mengalami iddah itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Pertama apa? Mutawaffan anha. Dia iddah karena ditinggal mati suaminya. Ya, suaminya meninggal dunia, maka wanita ini akan mengalami masa iddah atau berlaku baginya hukum wanita yang mengalami masa iddah. Wa ghairu mutawaffan anha.
Dan yang kedua, wanita yang mengalami iddah bukan karena ditinggal mati oleh suaminya, melainkan dia dicerai. Begitu ya, melainkan dia dicerai oleh suami. Jadi para hadirin sekalian, al-iddah ini dari segi bahasa, dari kata-kata al-addu, yaitu menghitung. Ada juga yang mengartikan al-i'dad, mempersiapkan. Ya, para ulama diantaranya mendefinisikan iddah itu adalah tarabbusun yalzamul mar'atu, ya, mar'ata bisa babi zawalin nikah. Ya, masa menunggu, ya, yang diwajibkan bagi seorang wanita dengan sabab, ya, hilangnya pernikahan atau dengan sabab berakhirnya pernikahan. Ya, apakah tadi karena dicerai atau karena ditinggal mati oleh suaminya. Baik. Kemudian kenapa ada masa iddah ini? Ya, kalau lihat hukumnya sudah jelas ketentuannya. Ya, kemudian apa hikmah dari ketentuan adanya masa iddah? Ya, tentu kalau hikmah ini ya bisa disimpulkan untuk menguatkan, ya, atau juga untuk meyakinkan kita bahwa ajaran ini memang di dalamnya mengandung kebaikan. Ya, akan tapi dia tidak serta-merta begitu saja dapat mengubah status dan kedudukan satu hukum. Ya, masa iddah sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Sama seperti diharamkannya daging babi. Ya, daging babi diharamkan berdasarkan nas Al-Quran. Ya, kemudian para ulama atau banyak para ahli menggali kenapa babi diharamkan. Ya, misalnya diantaranya karena banyak penyakit di dalamnya. Ya, tentu saja bukan berarti kalau penyakitnya sudah bisa dihilangkan lalu babi menjadi haram, tidak. Menjadi halal, dia tetap menjadi haram. Masa iddah juga begitu. Masa iddah sudah ditetapkan dengan tegas dan jelas dalam Al-Quran, ya, juga dalam hadis dan kemudian juga ijma' para ulama. Ya, di sana ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Pertama adalah dengan adanya masa iddah, maka akan dapat memastikan bersihnya rahim seorang wanita, ya, dari suami sebelumnya. Sehingga kalau dia menikah lagi, maka sudah bisa dipastikan tidak ada benih dari suami sebelumnya. Agar apa? Agar nasabnya menjadi jelas atau nasab sang anak menjadi jelas. Kalaupun misalnya dia hamil atau dia melahirkan, maka nasab anak ini menjadi jelas apakah anak suami sebelumnya atau anak suami sesudahnya. Karena masa iddah itu membuat seorang wanita menunggu sehingga nanti ketahuan ini hamil atau tidak. Sebab kalau hamil, masa iddahnya berbeda dengan wanita yang tidak hamil. Kemudian yang kedua, masa iddah ini juga hikmahnya khususnya bagi masa iddah yang disebabkan oleh perceraian. Khususnya talak 1 dan talak 2 yang disebut dengan talak raj'i. Masa iddah juga diartikan sebagai masa seorang suami atau seorang istri dapat menggunakannya untuk berpikir ulang, ya, apakah perceraian ini akan terus dilanjutkan atau akankah mereka ingin kembali lagi. Sehingga kalau mereka kembali lagi di masa iddah itu masih ada kesempatan untuk rujuk tanpa melakukan akad nikah kembali. Ya, itu juga salah satu hikmah adanya masa iddah. Kemudian yang ketiga kata para ulama, masa iddah itu juga fungsinya atau hikmahnya apa? Untuk menggambarkan, ya, menumbuhkan kesadaran tentang agungnya akad pernikahan. Bahwa kalaupun terjadi perceraian tidak lantas begitu saja suami istri berpisah. Ya, ada masa iddah. Ya, ada masa di mana mereka nanti dapat berpikir atau mereka menunggu. Jangan sampai seorang cerai langsung nikah, cerai lagi, nikah lagi, begitu ya. Seakan-akan pernikahan itu bukan sesuatu yang sakral, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Ya. Jadi masa iddah ini menggambarkan bahwa, ya,
perpisahan antara suami istri itu adalah masalah yang besar, masalah yang berat. Sementara pernikahan adalah masalah yang agung. Tidak semestinya begitu saja seseorang melepaskan satu ikatan yang sebelumnya mereka sudah ikat dengan ya sekian banyak kesiapan, dengan sekian banyak ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk membangun kehidupan rumah tangga. Ya, agar setiap kita memahami bahwa akad pernikahan bukan akad yang begitu saja dapat dipermainkan, ya, disambung, diputus, disambung, diputus, tidak. Ya, nah masa iddah itu, ya, sebagaimana tadi dikatakan, akan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berpikir, ya, agar pernikahan itu selaiknya dan selayaknya dapat dipertahankan. Baik, tadi dikatakan oleh al-muallif adalah bahwa masa iddah atau wanita yang mengalami iddah itu ada dua, mutawaffan anha wa ghairu mutawaffan anha, ya, yaitu yang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan yang tidak ditinggal mati oleh suami. Kemudian mu'alif mengatakan wal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha wad'ul hamli. Wanita yang ditinggal mati suami, jika dia adalah wanita yang hamil saat suaminya meninggal, dia sedang hamil. Maka kapan masa iddahnya? Ya, fa'iddatuha wad'ul hamli. Ya, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ya, maka masa iddah wanita yang hamil, ya, itu bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Ya. Ketika ditinggal mati suaminya, usia kehamilannya sudah 9 bulan, tinggal beberapa hari. Beberapa hari kemudian melahirkan, selesai masa iddahnya, beberapa hari saja. Tapi ketika ditinggal mati suaminya baru bulan pertama, berarti masa iddahnya bisa jadi sampai 9 bulan. Nah, itu ketetapan hukum yang ada. Wa in kanat hailan, jika ternyata dia tidak hamil, fa iddatuha arba'atu ashhuri wa ashra. Jika dia tidak hamil, maka masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Nah, jadi ini masalah yang sudah jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surat At-Tolaq ayat 4 Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ya. Dan mereka-mereka yang meninggal, ya, kemudian meninggalkan para istri, maka hendaknya mereka para istri tersebut menunggu, ya, tarabbasna atau melalui masa iddah arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Ya, jadi kalau dia tidak hamil, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Begitu, ya. Bagaimana penetapannya 4 bulan 10 hari? Ya, pertama para ulama menetapkan setiap ketentuan syariat yang berkaitan dengan masa bulan, maka bulan yang dimaksud adalah bulan Hijriyah. Ya, bukan bulan Masehi. Dan 4 bulan ini juga 4 bulan yang harus dipenuhi. Ya, walaupun misalnya dia ditinggal matinya di awal bulan, di tengah bulan, atau di akhir bulan, ya, maka 4 bulan ini dipenuhi dulu. Ya, misalnya kalau seseorang ditinggal mati suaminya tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Maka sejak 10 Muharram berlaku masa iddahnya. 10 Muharram sampai akhir Muharram, 1 bulan Muharram, tapi itu masih kurang. Ya, berarti kurang berapa hari? 10 hari kalau dengan pertimbangan bulan Hijriah itu maksimal 30 hari. Sebab bulan Hijriah itu kalau enggak 29 ya 30. Maka diambil yang maksimal 30 hari. Maka bulan Muharram selesai 1 bulan tapi masih kurang 10
10 hari. Kemudian bulan Safar selesai, berarti 2 bulan. Bulan apa lagi setelah itu? Apa nggak bulan Hijriah nih? Muharram, Safar, terus Rabiul Awal. Orang kita bilang bulan Maulid. Rabiul Awal. Berarti sudah 3 bulan. Kemudian Rabiul Akhir 4 bulan. Ya. Kemudian tadi arba'ata asyhuri wa asyra 4 bulan 10 hari. Habis Rabiul Akhir apa? Jumadil Awal, Jumadil Ula. Ya. Perhatikan tadi kurang 10 hari, tambah 10 hari, ya jadi 4 bulan 10 hari, berarti kapan berakhirnya? Rabiul Akhir tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 20. Ya. Paling terakhir Rabiul Akhir 20, sebab tadi Muharramnya kurang 10. Rabiul Akhirnya ditambah 10 hari. 4 bulan 10 hari, maka Rabiul Akhir tanggal 10 ditambah 10 hari dari kekurangan bulan Muharram. Maka Rabiul Akhir tanggal 21 sudah berakhir masa iddah. Ya, berakhir masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya apabila dia tidak hamil. Kalau dia hamil, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai mereka melahirkan. Begitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Wa ghairul mutawaffa anha. Nah, sekarang wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya atau wanita yang dicerai. In kanat hamilan, jika dicerai dalam keadaan hamil. Ya, jadi wanita itu ya meskipun ini suaminya raja tega juga. Ya, istrinya sedang hamil dicerai. Boleh nggak? Kalau dari hukum ya berlaku. Ya, meskipun secara moral, secara akhlak tentu sangat tidak bermoral, sangat tidak berakhlak ketika seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan hamil, apalagi kalau tidak ada sebab-sebab yang sangat mendasar. Ya. Tapi katakanlah terjadi. Wanita hamil dicerai oleh suami. Fa'iddatuha wad'ul hamli, sama juga kan. Ya. Maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Kemudian wa in kanat hailan wa hiya min dawatil haidhi fa'iddatuha salasatu quru'in wa hiya al-ithhar. Ya. Apabila wanita tersebut dicerai dan dia tidak hamil. Selain tidak hamil, dia termasuk wanita yang masih menjalani atau masih mengalami haid. Ya, wanita yang masih mengalami haid, katakanlah masih muda, usia misalnya di bawah 50 tahun, ya, itu mungkin masih mengalami haid. Kalau itu yang berlaku, ya, maka fa'iddatuha salasatu quru. Masa iddahnya itu 3 quru, ya, 3 quru. Dan ini memang sesuai atau sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya, wanita-wanita yang ditalak, ya ini tidak umum sebenarnya. Ada penjelasan rinciannya. Wanita yang ditalak apabila dia tidak hamil dan dia masih mengalami haid, maka masa menunggunya atau masa iddahnya berapa? 3 quru. Nah, jadi problemnya apa? Makna quru itu apa? Ya. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa quru ini adalah satu kata yang memiliki makna ganda. Ya, satu kata yang memiliki makna
ganda. Repotnya maknanya bahkan berlawanan. Ada yang mengartikan quru itu adalah masa suci, ada yang mengartikan dia masa haid. Jadi 3 quru ini bisa diartikan 3 kali suci, bisa diartikan 3 kali haid. Makanya para ulama berbeda pendapat soal ini. Ya, dari sini juga kita bisa memahami, ya kadang perbedaan pendapat para ulama, ya salah satunya adalah perbedaan soal memahami dan memaknai satu kalimat. Karena itu sebagian ulama mengartikan 3 quru artinya 3 kali haid. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana diisyaratkan dalam kitab ini, ya bahwa 3 quru yang dimaksud quru di sini adalah al-ithhar, ya, yaitu masa suci. 3 kali suci, ya, 3 kali suci, begitu ya. Bagaimana cara penghitungannya 3 kali suci? Ya. Jadi kalau seorang wanita dicerai suaminya dan dia tidak hamil dan dia masih dalam atau masih mengalami masa haid, ada 2 kemungkinan, dia dicerai dalam keadaan suci atau dicerai dalam keadaan haid. Meskipun sudah kita bahas sebelumnya bahwa talak yang sunni, ada talak itu ada 2, ada talak bid'i, ada talak sunni. Ya. Talak sunni maksudnya talak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa talak yang sesuai dengan sunnah Rasulullah? Yaitu ditalak saat istrinya sedang suci dan belum digauli. Istrinya suci, belum digauli, ditalak. Nah, itu talak yang benar. Ya. Lawan dari itu disebut talak bid'i, talak bid'ah. Ya, karena apa? Tidak sesuai dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kapan? Ketika seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau suci tapi sudah digauli. Namun demikian, apapun ya yang terjadi atau apapun yang dilakukan, apakah seorang ditalak dalam keadaan suci atau haid, talak tetap berlaku, tetap jatuh. Ya, seorang suami katakanlah dia mencerai istrinya dalam keadaan haid, jatuh talak. Ya, atau dia mencerai istrinya dalam keadaan suci, tetap jatuh talak. Cuma kalau ya dia dicerai, seorang istri dicerai oleh suaminya dalam keadaan haid, maka ketika dia haid tidak dihitung. Ya, ketika haid saat itu, ya saat dijatuhkan talak tidak dihitung. Nanti dia suci kan? Nanti dia suci. Baik, itu baru dianggap 1 kali suci. Nanti haid lagi, lalu suci lagi, berarti 2 kali suci. Haid lagi, suci lagi, 3 kali suci. Ketika datang haid lagi, maka berakhirlah masa iddahnya. Jadi sucinya sempurna. Bukan pas suci yang ketiga langsung selesai masa iddah, tidak, salah. Ya, jangan buru-buru. Ini rupanya ada laki-laki yang ngincer juga nih buru-buru. Ya, belum. Ya, jadi kita ulangi lagi. Ketika dia masa haid ditalak, maka haid yang itu tidak dianggap. Ya, datang masa suci 1 kali masa suci. Kemudian haid, datang lagi masa suci yang kedua, 2 kali masa suci. Kemudian datang lagi haid, ya, kemudian 3 kali datang lagi masa suci yang ketiga. Kapan berakhirnya iddah tersebut? Kalau masa suci ini berakhir, datang haid berikutnya. Berarti itu yang disebut dengan 3 kali masa suci. Kalau dia ditalaknya saat suci tadi, saat suci ditalak. Ya. Saat suci ditalak. Baik. Kemudian ya. Masa suci itu langsung dihitung. Ya, walaupun misalnya masa sucinya udah berlangsung 5 hari, 10 hari, ya mungkin saja nanti tinggal 5 hari. Ya, tinggal 5 hari. Ya, atau ya sesuai dengan haid yang berlaku. Ya, jadi masa suci itu dihitung 1 masa suci, datang haid
Datang masa suci 2 kali masa suci, datang haid, datang masa suci 3 kali masa suci, kemudian datang haid lagi, berakhir masa iddah. Yaitu masa iddah yang berlaku bagi siapa? Wanita yang dicerai dan dia masih mengalami haid serta tidak hamil. Ya, serta tidak hamil. Tapi kalau ternyata kemudian terbukti atau ada tanda yang valid, yang kuat bahwa dia hamil, ya berarti ketentuannya berlaku sebelumnya. Ya. Ketentuan sebelumnya bagi wanita hamil yaitu sampai dia melahirkan. Jadi jangan sampai dipatok, ya. Wanita tidak hamil, kemudian dia masih haid, langsung dibilang masa iddahnya 3 bulan. 3 kali suci tidak identik dengan 3 bulan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Ya, bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Ada orang yang mungkin dia suci. Ya, dia suci. Ya, kemudian masa sucinya nggak lama datang haid. Ternyata haidnya lama. Meskipun nanti ada batas haid sebagaimana kita ketahui, batas maksimal haid berapa lama? 15 hari. 15 hari dia haid. Walau setelah itu keluar darah lagi, sudah dianggap istihadah. Maka masuk lagi masa suci. Ya. Sucinya ternyata lama sebab masa suci itu tidak ada batas maksimal. Jadi kadang ada wanita yang haid antara satu dengan haid berikutnya bisa jeda sekian banyak hari. Ya, bahkan bisa jadi sebulan. Sebulan 2 bulan bisa jadi ada wanita yang tidak haid. Bukan karena hamil. Ya, bukan karena hamil. Karena memang mungkin apakah peredaran darahnya tidak normal dan seterusnya. Kalau dia suci berarti 1 bulan 2 bulan yang dia tidak haid itu dianggap satu masa suci. Jadi bisa lebih panjang, bisa lebih cepat. Tidak boleh dipatok misalnya, oh berarti 3 bulan ya masa haidnya. Tidak. Kalau wanita itu masa iddahnya ya, kalau wanita itu masih mengalami haid. Baik. Nah, kemudian wa in kanat shaghiratan wa in kanat shaghiratan, jika ternyata dia masih kecil. Masih kecil di sini apa maknanya? Belum haid. Ya, belum haid. Ini memang diisyaratkan dalam Al-Quran. Ada kemungkinan wanita yang dicerai itu belum haid. Berarti bisa jadi dia dinikahi saat masih sangat kecil dan belum mengalami haid. Ya, ini yang kemudian memang kalau dalam fikih Islam, ya tidak ada batasan untuk menikahi seorang wanita dari segi usia. Ya, meskipun memang berdasarkan pertimbangan maslahat sekarang, ya maka dibuat undang-undang batas minimal seorang wanita menikah itu berapa itu? Sekarang itu kalau di Indonesia berapa tahun? Ya, di berbagai negara ada macam-macam tuh. Ya. Berapa di Indonesia? 18, 19. Ya itu wallahu alam, bisa jadi itu karena ada pandangan maslahat, tapi dalam fikih Islam tidak ada larangan dia menikah misalnya usia 17, 16, 15. Ya, di beberapa daerah itu mungkin masih wajar ya, bahkan mungkin dulu kita atau orang-orang tua kita ya menikahnya masih usia sangat muda. Bahkan kalau dalam ayat ini ya ada isyarat bahwa bisa jadi dia dicerai saat dia belum mengalami haid. Ya, dalam surat At-Tolak juga ya dikatakan wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum, dan wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi. Ya, jadi ada wanita yang udah nggak haid lagi, ada wanita yang belum haid. Ya, nah itu sama kedudukan hukumnya dalam masalah iddah. Wanita yang sudah tidak haid lagi, ya, yaitu ya kalau kita bilang apa istilahnya menopause ya, wanita yang sudah tidak haid lagi, lalu dicerai oleh suaminya, atau wanita yang belum haid, wallahi lam yahidna, dan wanita yang belum haid. Kata Allah Subhanahu wa taala, berapa lama masa iddahnya? Fa'iddatuhunna 3 ashhur. Maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Jadi kalau wanita sudah tidak haid lagi, ya ini mungkin yang sekarang banyak ya,
ya, yang sekarang banyak, ya, yaitu wanita yang sudah tidak haid lagi, dia udah menopause, ya, berapapun usianya. Ya di sini tentu dibutuhkan kejujuran wanita tersebut, dia masih haid atau apakah sudah tidak haid lagi. Kalau ternyata dia sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya 3 bulan. Ketentuannya sama seperti tadi, bulan yang dimaksud bulan apa? Bulan Hijriyah. Dan 3 bulan ini dilengkapi. Ya, seperti tadi misalnya, dia misalnya sekarang ini bulan Rajab. Ya, sudah masuk tanggal 5 Rajab misalnya, ya, 4 atau 4 Rajab. Sekarang masuk 4 Rajab, dicerailah dia. Ya, masa dari tanggal 4 Rajab berlaku itu nanti sampai akhir Rajab. Ya, kemudian nanti masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban berarti 2 bulan. Kemudian masuk lagi bulan Ramadan, 3 bulan. Nah, cuma 3 bulan ini belum sempurna karena tadi bulan Rajabnya baru tanggal berarti kurang 4 hari. Tambah bulan Syawal 4 hari setelah itu selesai masa iddah wanita yang dicerai dan dia sudah tidak haid lagi. Ya, sudah tidak haid lagi. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Satu lagi, wanita yang mengalami masa iddah wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha. Wanita yang ditalak sebelum digauli, ini ada lagi nih modelnya. Ya, dia dinikahi, belum digauli, ya, lalu ditalak. Ya, buat apa dinikahi kalau begitu? Ya, cuma untuk disakiti saja. Ini juga dari segi hukum, ini bicara masalah hukumnya ya. Kalau masalah moralnya ya tentu saja sangatlah tidak layak hal itu dapat terjadi. Ya, jangankan belum digauli, sudah digauli segala macam dan lain sebagainya. Itu pun tidak semestinya talak mudah begitu saja dilakukan. Ya, ini dinikahi, tidak digauli, lalu ditalak. Ya, secara moral dan adab tentu sangat jauh. Ya, mungkin ada alasan dan sebab tertentu, tapi ternyata ya kita tahu ya abghadul halali indallah at-talaq. Perkara yang halal yang paling Allah benci adalah talak. Ya. Tapi secara hukum, jika ternyata itu terjadi, belum digauli lalu dicerai, maka la iddata 'alaiha. Tidak ada iddah bagi wanita. Tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Ya, ini maka menunjukkan secara kuat bahwa hikmah terbesar dari adanya iddah itu adalah untuk memastikan kesucian rahim seorang wanita, sehingga kalau dia menikah lagi dengan laki-laki lain, dipastikan tidak ada ya benih dari suami sebelumnya, dari mantan suaminya. Begitu ya. Nah, ini secara hukum demikian ya. Jadi kalau seorang wanita dicerai dan belum pernah digauli, maka tidak ada iddah baginya. Ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Shad ayat 283, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang beriman, jika kalian nikahi seorang wanita mukminah lalu kalian talak ya istri kalian tadi ya, mereka mentalak istrinya ya sebelum disentuh di sini sebelum digauli, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka wanita tersebut yang dicerai itu tidak memiliki masa iddah. Artinya dia bisa langsung menikah dengan laki-laki lain. Begitu ya. Baik. Kemudian masa iddah ini ya, ketika dia terjadi ya, atau wanita yang dicerai ya, ketika dia mengalami hal tersebut, selain masa iddah yang berlaku tadi ada beberapa ketentuannya. Ada beberapa ketentuan yang lain ya, yang hendaknya dipaham.
Pertama, ya, bahwa kalau masa iddahnya adalah masa iddah talak raj'i, masa iddah talak raj'i, maka pertama suami harus tetap memberikan nafkah. Ya, jadi jangan mentang-mentang dicerai langsung diputus itu nafkah uang belanjanya, tidak. Ya, maka harus memberikan nafkah. Bukan cuma memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal. Ya, bahkan jika tidak ada kepentingan dan keperluan, semestinya sang istri tidak boleh keluar dari rumahnya. Ya, itu talak raj'i, talak 1 dan talak 2 selagi dalam masa iddah. Ya, selagi masih dalam masa iddah. Kemudian yang tidak boleh juga apa? Tidak boleh wanita yang masih dalam masa iddah dilamar apalagi dinikahi. Ya. Tidak boleh dilamar. Ya. Baik dengan ungkapan yang kiasan atau ungkapan yang sharih yang jelas-jelas. Karena hakikatnya wanita yang masih mengalami masa iddah dalam talak raj'i itu talak 1 dan talak 2, hakikatnya masih berstatus istri dari suami. Jadi jangan sampai ya tahu ada seorang wanita dicerai main dilamar saja, padahal masih masa iddah, apalagi dinikahi, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Bahkan saya pernah membaca ya di Jepang itu dibuat tuh aturan. Ya, ternyata banyak di antara mereka sana kaum wanita ketika dicerai oleh suami pertama langsung nikah lagi dengan laki-laki lain. Ternyata itu menyebabkan beberapa permasalahan hukum. Entah suami pertama menggugat, entah masalah anak dan seterusnya. Akhirnya ya negeri Jepang itu membuat aturan bahwa wanita yang baru dicerai suaminya nggak boleh langsung menikah dengan laki-laki lain. Karena memang ada konsekuensi yang berat kalau seandainya perkara tersebut terjadi. Ya tadi masalah kerancuan nasab, belum lagi permasalahan suami istri dan lain sebagainya. Kemudian termasuk juga ya, ketentuan yang berlaku di masa iddah apa? Seandainya salah satu dari kedua pasangan tadi meninggal dunia, maka baik suami atau istri masih mendapatkan warisan. Ya, masih mendapatkan, dicerai istrinya, masih berlaku masa iddah sebulan, katakan 2 bulan, suaminya meninggal. Ya, maka sang istri itu masih mendapatkan warisan, walau kemarin statusnya dicerai. Karena apa? Karena masih berlaku masa iddah. Juga termasuk ya, termasuk jika seandainya dicerai, ternyata sang istri dalam keadaan hamil. Maka anak tersebut nasabnya masih nyambung dengan bapaknya. Ya, walaupun saat itu istrinya atau ibunya sudah dicerai oleh bapaknya. Kalau ya ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah dan ternyata hamil, ya berarti juga masa iddahnya berlaku sampai wanita tersebut melahirkan. Ya. Kemudian talak yang tadi ya, yang berlaku 1, 2, kalau dia talak lagi di masa iddah juga berlaku. Berarti menjadi talak jadi masa iddah. Seorang suami mencerai istrinya. Ya, berlaku masa iddah. Ya, masih berlaku masa iddah, suaminya mencerai lagi. Itu juga para ulama mengatakan berarti talaknya sudah talak 2. Besoknya dicerai lagi, berarti talaknya talak 3. Jadi berlaku ketentuan masa iddah. Itu kalau talaknya talak raj'i. Kalau talak bain bagaimana? Ya, nanti disebutkan di sini juga nasnya. Kita baca dulu. Baik. Wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyah as-suqna wan nafaqah. Tadi sudah dibicarakan bahwa wanita yang iddah
talak raj'i, talak 1 dan talak 2 itu wajib mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Wa yajibu lil ba'in as-sukna dunan nafaqah illa an takuna hamilan. Kecuali kalau udah talak ba'in. Talak ba'in itu apa? Talak 3. Maka dia nggak dapat tempat tinggal. Dia bisa pulang ke orang tuanya atau ke rumah lain. Ya tentu dengan catatan itu rumah suaminya. Yang repot suaminya mentalak istrinya, ternyata rumah istrinya. Berarti suaminya yang keluar. Ya, suaminya yang keluar. Nah, dunan nafkah. Maaf, ini kebalik. Kalau misalnya talaknya bain, tetap maaf istrinya, ya, talak 3, istrinya tetap masih tinggal di situ selagi masih masa iddah, tapi nafkah sudah tidak diberikan. Ya. Illa antakuna hamilan, kecuali kalau ternyata talak 3 istrinya hamil, maka sang suami wajib memberikan nafkah karena masih mengandung anak tersebut. Begitu ya. Kemudian wa yajibu 'alal mutawaffa anha zaujuha al-ihdad. Ya. Dan wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya melakukan ihdad. Nah, ini yang kadang-kadang juga suka terlewat. Bahwa bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ada 2 hukum. Pertama, hukum iddah tadi ya, masa menunggu dengan segala aturan dan konsekuensinya. Ya, kalau ditinggal mati suami ada 2 kemungkinan, dia hamil atau tidak hamil. Kalau dia hamil sampai melahirkan, kalau tidak hamil berarti berapa lama? Ya, berapa lama masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Nah, selain masa iddah, berlaku juga masa ihdad. Masa ihdad. Ya, orang kita biasanya menyebutnya sebagai masa berkabung. Ya. Masa iddad ini ketentuan hukumnya ada 2 minimal. Ada 2. Pertama, tidak berhias. Tidak berhias dengan hiasan yang biasa dilakukan lah ya. Sebagaimana dilakukan di depan suaminya dan seterusnya. Artinya biasa saja. Tidak berhias ini bukan berarti kemudian sebagian orang memahaminya tidak berhias. Ya rambut jadi ucek-ucekan gitu ya. Pakaiannya kumal atau dia nggak mandi. Tidak. Ya biasa saja. Ya cuma dia tidak berhias ya. Apakah pakai lipstik, apakah pakai minyak wangi, pakaiannya pun yang wajar saja. Bukan pakaian-pakaian yang biasa dia pakai untuk misalnya suasana tertentu, pesta dan semacamnya. Itu yang pertama, tidak berhias. Yang kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hajat. Ini yang memang agak berat ketentuan ini. Ya, para ulama mengatakan ini sesuatu yang wajib bagi wanita yang mengalami ihdad. Ya, dalam hadis muttafaq alaih, Rasulullah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari-hari akhir tuhiddu ala mayyitin fauqa thalathin. Dia ihdad atas orang yang wafat selain suaminya ya. Lebih dari 3 hari. Jadi kalau ada seorang wanita berkabung lebih dari 3 hari, kalau yang mati bukan suaminya nggak boleh. Ya, kalaupun dia berkabung ya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau yang misalnya meninggal adalah bapaknya atau saudaranya atau kerabatnya dan seterusnya. Illa ala zaujin, kecuali kalau yang meninggal suaminya. Maka masa berkabungnya arba'ata ashhuri wa ashra. 4 bulan 10 hari. Berarti seiring dengan masa iddahnya. Ya, maka berlaku juga ya, masa iddah bagi wanita, masa ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suami. Begitu ya. Dan berlaku juga ketentuan yang tadi. Tidak boleh menikah ya selagi masa iddah. Cuma kalau masalah melamar, wanita yang ditalak bain dan wanita yang ditinggal mati suaminya, ya boleh nggak dilamar kalau khitbahnya sifatnya adalah kiasan atau bahasa sindiran, ya kinayah. Nanti jangan kemana-mana bahasanya gitu ya. Nanti mainnya jangan jauh-jauh dan seterusnya lah ya. Isyarat-isyarat saja. Itu masih boleh. Kenapa? Karena wanita yang talak bain, wanita yang ditinggal mati suaminya, ya berarti dia udah tidak mungkin lagi kembali kepada suami pertama. Maka masih mungkin dikhitbah dengan bahasa sindiran.
Tapi nggak boleh dikhitbah dengan bahasa yang sharih, yang lugas. Jadi baru boleh sampai talak itu. Ya, setelah itu, setelah selesai masa iddah, baru boleh dia dikhitbah dengan bahasa yang jelas dan bahkan boleh melakukan akad pernikahan kalau masa iddahnya sudah selesai. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian, demikian ya sedikit penjelasan tentang masa iddah dan ihdad bagi seorang wanita, baik yang dicerai oleh suaminya atau yang ditinggal mati oleh suaminya. Demikian pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, silakan. Seperti dari kami, kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Dan juga bisa di rumah, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, bisa diketahui. Silakan Pak Ino, monggo. Salam. Ya. Baik, memang ada problem di negeri kita, bukan di negeri kita saya kira, di berbagai negara lain, ya, karena masalah pernikahan ini umumnya sudah diatur perundang-undangannya, ya, itu juga tentu berdasarkan asas maslahat, ya, dan perlindungan bagi dua pihak, ya, khususnya bagi kaum wanita, ya, jadi memang kadang antara ketentuan fikih sebagaimana yang sudah dinyatakan para ulama dengan ketentuan perundang-undangan, ya walaupun perundang-undangan tersebut basisnya adalah syariat Islam, ya kadang ada ketentuan-ketentuan hukum yang bisa jadi agak bertabrakan, ya, atau berbeda konsekuensinya. Ya memang kalau seseorang misalnya menjatuhkan talak di rumahnya, lalu proses kemudian datang ke pengadilan untuk mempertegas atau memformalisir, ya, perceraiannya, nanti diurus oleh perceraian, datulah talak. Itu bisa jadi ada jeda sekian lama. Baik, ketentuan umumnya adalah bahwa ketentuan syariat berlaku, ya, walau misalnya tanpa ada ketentuan hukum secara formal. Ya, sama seperti orang menikah, tidak ada penghulu, tidak dicatat oleh KUA, tapi akad pernikahannya memenuhi syarat dan rukunnya. Ada wali, ada ijab kabul, ada pasangan laki, ya, mempelai kedua mempelai, ada saksi, sudah sah pernikahan. Begitu, ya, walau tidak tercatat di KUA. Ya. Jadi meskipun tentu saja akan memberikan maslahat dan perlindungan kalau dicatat di KUA. Bisa jadi berbeda. Pernikahannya sudah 5 bulan, tercatatnya 5 bulan kemudian. Begitu, ya. Sama dengan talak. Ketika talak tersebut dinyatakan dan jelas terpenuhi unsur talaknya. Nah, ini yang patut dipertegas dulu. Benar gak talak itu terjadi? Jangan-jangan cuma cekcok doang. Cuma bilang kamu nanti awas. Ya. Kalau begini begitu saya talak. Bisa jadi. Belum betul-betul terbukti kalau itu jatuh talak. Kalau memang belum terbukti dan kuat, ya, petunjuk bahwa jatuh talak, lalu kemudian dibawa ke pengadilan, kemudian di pengadilan baru dijatuhkan talak, maka patokan pengadilan itu yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Tapi kalau ternyata memang sudah betul-betul nyata jatuh talak, ya, sekian lama, ya, lalu baru diurus kemudian di pengadilan, maka bisa memang berlaku, ya, masa iddah sejak jatuhnya talak
dengan tegas dan jelas tersebut ketika di rumah, ketika di mana. Ya, bisa demikian. Kalau memang perkara tersebut apa istilahnya benar-benar jatuh talak. Sebab kadang-kadang di masyarakat ya jatuh talak atau tidak itu kadang-kadang masih banyak pertanyaan ya. Ketika suami bilang pokoknya kita pisah atau kita tidak mau bersama lagi, itu belum tentu talak. Ya, belum tentu talak. Ya, talak itu ketika seorang dengan tegas menyatakan kamu saya talak, kamu saya cerai. Jadi nanti bisa dilihat demikian. Kalau ternyata betul-betul sudah jatuh talak, maka itu bisa jadi patokan. Walaupun misalnya pengadilan baru menetapkan talak sebulan 2 bulan kemudian. Maka yang jadi patokan adalah ketika pertama kali talak itu terjadi. Meskipun wallahu a'lam, ya kalau dia mau lebih hati-hati lagi dan dia pakai patokan berdasarkan ketetapan pengadilan, ya tentu itu akan lebih berhati-hati lagi. Ya. Baik, kemudian yang kedua tadi masalah wanita yang sudah tidak haid atau belum haid. Lalu apa fungsinya iddah? Ya jelas kalau dalam Al-Quran tadi sudah ada ketetapannya, waktunya. Ya, dan itu tidak disebutkan. Kalau tadi dikatakan untuk memastikan bebasnya rahim seorang wanita, itu kita katakan apa? Sebagai hikmahnya. Ya, dan hikmah tidak menentukan, tidak merubah hukum. Ya, bahkan tadi diisyaratkan selain masalah bebasnya rahim seorang wanita, ya tadi ya, di antara hikmahnya juga adalah untuk menunjukkan apa? Betapa agungnya pernikahan di mana ya seseorang tidak mudah begitu saja untuk apa istilahnya mengganti atau melakukan pernikahan berikutnya dan seterusnya. Ya, khususnya bagi seorang wanita. Ya, dan juga tadi ada hikmah yang lain, yaitu adanya iddah adalah kalau itu talak raj'i untuk memberikan kesempatan berpikir dan waktu untuk merenung kalau mereka ingin kembali. Sehingga kalau masih dalam talak raj'i, masa iddah itu adalah masa di mana seorang masih mungkin kembali tanpa harus melakukan akad pernikahan lagi. Jadi tetap masih ada hikmah. Kalaupun misalnya nggak ada, tetap yang berlaku